Ya, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Sawarna Hugo Kasito. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan mengenai perubahan Santo Agustinus menuju ke jalan Tuhan. Memiliki nama lengkap Aurelius Augustinus, Santo Agustinus merupakan anak dari ayah Patricius yang merupakan seorang kafir dan ibu dari Santa Monica yang merupakan seorang Kristen yang saleh. Santo Agustinus lahir pada tanggal 13 November di Tagasi yang merupakan provinsi Romawi pada saat itu. Kalau sekarang itu berada di Aljazair. Masa lalu Santo Agustinus bisa dikatakan sangat buruk. Ketika remaja dia memiliki kehidupan yang sangat bebas. Dia sering bermabuk-mabukan dan juga berpesta pora. Dan pada saat itu dia memilih untuk menganut aliran Manichaeisme yang merupakan aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Dan Agustinus merupakan seorang yang sangat cerdas, dan pada umurnya yang ke-28 dia sudah menjadi seorang ahli di bidang filsafat dan juga retorika di tempat kelahirannya, Tagaste dan juga Kartago. Namun selang beberapa bulan, dia memilih untuk pergi ke Roma bersama temannya yang bernama Alypius. Dia yakin bahwa di Roma dia akan menemukan ahli retorika yang terbaik dan juga paling cerdas. Namun setelah beberapa saat tinggal di ibu kota kerajaan Roma, Agustinus kembali merasa kecewa dengan sekolah-sekolah di Roma. Dia menyatakan bahwa sekolah-sekolah di sana sangat menyedihkan dan kurang bermutu. Akan tetapi, sahabat-sahabatnya yang mengetahui kecerdasannya Santo Agustinus segera memperkenalkannya kepada kepala kota Roma, Simaskus, yang sedang mencari seorang dosen retorika untuk istana kerajaan di Milano. Dan kemudian Agustinus mendapatkan pekerjaan tersebut dan pindah ke Milan untuk menerima jabatan itu pada akhir tahun 384. Dan pada usianya yang ke-30 tahun, ia semakin bersinar. Ia dikenal sebagai profesor yang sangat disegani di Milano. Namun, hal tersebut bukan berarti membuat dirinya menjadi senang. Malahan membuat dirinya penuh dengan ketegangan dan juga kecemasan serta kekosongan diri. Ia bahkan mencari-cari kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dan tentunya tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu akan tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan yang dibacanya, sama sekali dia tidak menemukan kebenaran dan juga ketentraman jiwa. Dan sejak awal, ibunya tak bosan-bosannya untuk menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dia akan menemukan banyak kebijaksanaan dan juga kebenaran yang tentunya lebih penting dari ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus malah meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuan sedikit pun. Pada usianya yang ke-31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Namun dirinya masih belum bersedia untuk dibaptis karena dia belum siap mengubah sikapnya yang penuh dengan kemewahan. Suatu hari, dia mendengar ada 2 orang yang serta-merta bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu lalu dia berteriak kepada Alypius, sahabatnya, "Apakah ini yang kita lakukan? Orang-orang tak terpelajar memilih surga dengan berani, tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan menjadi pengecut dan terus berkelimang dosa." Dengan hati yang sedih, dirinya pergi ke taman lalu duduk di sana. Dirinya berdoa dan mempertanyakan berapa lama lagi dan mengapa dirinya tidak bisa mengakhiri kehidupan dosanya. Dirinya terus bertanya kepada Tuhan, mengapa kehidupan dosanya tidak pernah berakhir. Kemudian dirinya mendengar suara anak kecil yang bernyanyi berulang-ulang, "Ambillah dan bacalah." Agustinus kemudian mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada Roma 13 ayat 13-14 yang berbunyi, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Dirinya juga ditegur, di mana pada saat itu malaikat datang kepadanya dan menyatakan pengetahuan manusia yang tinggi tidak dapat memahami Sang Pencipta alam semesta ini. Dan sejak saat itu, pada tanggal 24 April 387, Agustinus dipermandikan. Dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dirinya pergi ke Afrika dan membangun komunitas religius. Dirinya juga bersedia menjadi imam di gereja. Banyak tantangan yang diterima oleh Santo Agustinus ketika mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang pertama, dirinya menjual segala harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang miskin papa. Lalu dia pergi ke Afrika dan membangun sebuah gereja di Hippo. Dan di sana dia melawan para donatis yang menyesatkan banyak orang.
Di Afrika juga banyak warga yang menganut paham manikenisme, sama seperti dirinya pada masa lalu. Dirinya berjuang mati-matian untuk melawan ajaran tersebut, sehingga umat Kristen menjadi semakin kuat dan yang tersesat dia kembalikan ke jalan Tuhan melalui pengajaran di dalam kitab suci atau Alkitab. Konon, pada saat Hippo dikepung bangsa Vandal, dirinya meminta kepada Hippo untuk menyerang bangsa Vandal karena mereka adalah penentang Kristus dan orang-orang kafir. Mengapa Allah mengizinkan hal tersebut terjadi pada Santo Agustinus? Hal tersebut karena Tuhan sendiri tahu bahwa Santo Agustinus bukanlah orang yang lemah. Tuhan tahu akan apa yang ada di dalam dirinya Santo Agustinus karena Allah merupakan pencipta Santo Agustinus sendiri. Dan kita harus tahu, percobaan-percobaan yang kita alami ialah percobaan-percobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Karena seperti dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Banyak hal yang berkesan dari dalam diri saya ketika mendengarkan kisah dari Santo Agustinus. Hal yang berkesan tersebut diantaranya yang pertama, dia sadar dia tidak layak menjadi seorang Kristen ketika dia hidup dengan penuh kemegahan. Hal tersebut berkesan bagi saya karena apa? Karena banyak orang Kristen yang menjadi seorang yang Kristen KTP namun tidak ataupun masih hidup dengan kemegahan dan juga hal-hal duniawi. Dan yang kedua, ketika dia sudah percaya dan sudah berpegang teguh kepada Tuhan, dia menjadi orang yang full komitmen. Dia menjadi orang yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Dan tak lupa juga ketika ataupun sebelum Santo Agustinus mati, dia memberikan khotbah kepada para biarawannya untuk selalu memberitakan firman ke seluruh Afrika. Hal tersebut berkesan bagi saya. Serta saya juga senang dengan perubahan yang dialami oleh Santo Agustinus, di mana banyak cara yang Tuhan gunakan untuk menyadarkan Santo Agustinus kembali ke jalan Tuhan ataupun meninggalkan hal-hal duniawi tersebut. Dan pertanyaan terakhir, apakah saya sudah menjadi manusia baru? Menurut saya belum, karena di dalam hidup saya sama sekali belum ada perubahan yang signifikan untuk terus komit kepada Tuhan dan untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Saya masih bergantung pada hal-hal duniawi seperti gadget dan juga hal-hal lainnya yang membuat saya semakin jauh dengan Tuhan. Dan namun itu bukan menjadi sebuah alasan bagi saya untuk tidak semakin selalu bertumbuh. Saya yakin ketika saya percaya dan menerima Roh Kudus di dalam diri saya untuk bekerja di dalam diri saya yakin saya pasti bisa kembali ke jalan Tuhan dan juga menjadi manusia baru atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya mengenai perjalanan hidup Santo Agustinus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.